Oke. Hai, Mbak Wah, Weni. ketemu dengan Pak Bupati Empat Lawang Ya, yang keren selamat itu. datang. Terima kasih, Pak. Ya, Wih, makasih pujiannya. wih kerenian. Ini pakai uniform baru. Uniform baru. Apa Memang dia, Pak? disiapkan tadi, baru melepas kontingen Porprov Palawang. Oh, oke. Jadi ada tulisannya Empat Empat Lawang. Lawang. Empat Lawang. Yuk. Iya, Nah, Pak, ini masih banyak ini ya, kontingen Empat Lawang untuk ke Porprov ya? ya betul. Barusan saya melepas ya. Iya. Baru upacara pelepasan. Oh, Mbak oke. Ada berapa, Pak? Ininya, atletnya. Terus akan turun di berapa cabur? 13 cabur akan turun kita atlet yang bertanding 138. 138. Target kita 15 emas minimal, masuk 10 besar. Oh, jadi targetnya masuk 10 besar. cabang andalannya Andalan, apa? Muay, Muay Thai. Wushu, Terus wushu. pencak silat, Oke. arung jeram. Arung jeram. Ya. Pak Bupati jago di olahraga apa? Ya, pasti kita bertarung wushu. Wushu. Fighter. Hati-hati nih. Oke. Pak, ini kita lagi berada di mana ya? Lapangan apa? Di depan kantor Bupati Empat Lapangan Lawang ini? Pemkap Palawang. Lapangan Pemkap. Jadi di Iya. sini biasa ada Upacara ya apel, apel. gabungan, apel Oke. harian sini. Oke. Untung cuacanya cerah hari ini ya. Ya alhamdulillah, Mbak. Biasanya hujan ini kan cerah. Biasanya hujan. Empat Oh. Lawang lumayan jaraknya ya Pak ya dari Palembang ya. Lumayan 7 jam. 7 jam. Tapi Cukup capek lah, jalan, Mbak. iya tapi jalan ke sini bagus ya. Alhamdulillah bagus. Bagus dan pemandangan kanan kirinya bagus nih itu Pak. yang buat kita nih nyaman. Kiri kanan hijau. Iya hijau. Empat Lawang tuh terkenal dengan keindahan alamnya dan sumber daya alamnya Sumber daya alam, yang ya, betul. luar biasa. Dan kali ini teman-teman sekalian kita ketemu di acara ngopi sore, ngobrol pintar sore-sore. Acara apa Pak? Ngopi sore, ngobrol pintar sore-sore. Keren. Keren. Ya, oke Pak, kita ngobrol-ngobrol di sini sebentar ya Pak ya. Iya, siap. Oke. Nah, kalau saya mendengar kata atau namanya Pak Jonci ya, Jonci Muhammad, betul ya? Iya, betul, Mbak. Saya searching-searching, tapi ternyata nggak ketemu arti nama Jonci. Oh, Ya, boleh ceritain dan Anda ini lahirnya di mana, iya, sekolahnya di mana? Saya lihat prestasinya Pak Jonci ini mentereng. Alhamdulillah. Saya Cerita cerita dong. dulu ya makna. Santai-santai, Pak, ya? Iya, makna Jonci itu kan. Iya, iya. Jadi orang tua saya itu kebetulan ibu ada darah Palembangnya. Ah, oke. Darah Palembang itu dingratnya pasti ada Masti, Agus segala macam. Mm-mm. Kemudian bapak kebetulan tahun itu lagi eranya Presiden Amerika John F Kennedy. Oh, Orang tua terjawab. saya bapak itu mengidolakan itu John F Kennedy. John F Kennedy, oke. Kompromi lah, mungkin ya saking demokrasi orang tua saya itu. Heeh. Namanya jadi Jonci. Oh, Agak aneh. Biasanya Cik John dibalik kan. benar. Iya. Benar. Pokoknya Ciknya itu di awal, ini di akhir dan gabungannya dengan nama barat kan. Iya. Jonci. Jonci, Saya belum pernah ketemu yang namanya sama persis dengan saya. the only one. Dia Jonci, Jonci. Biasanya Jangci yang banyak. Kalau saya nama Jonci. Itulah perpaduan antara ayah saya yang berpikir tentang Amerika, kata sedikit modern, ke barat-baratan, dengan ibu saya yang keturunan Palembang. oke. Jonci. Kalau Muhammad nama bapak. Oke, baik. Dan tolong dong ceritakan masa kecil. Karena Pak Jonci pakai kacamata hitam, saya boleh dong pakai kacamata Oh hitam? iya, hitam. Bukan Mantap. apa, silau ya Pak Silau. ya? Silau. Bagus ini, Pak. Oke, tadi Anda belum cerita tuh masa kecil di mana, lahir di mana. Saya tahu sih, tapi bolehlah diceritain Oke, saya dari. cerita ini. Iya. Saya ini Mbak Weni, Iya. anak buruh tani, lahir di Talang. Jadi di desa, sub desa itu dusun, sub dusun itu Talang. Namanya Talang Air Asai di Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang. Dulu masih Kabupaten Lahat, kalau sekarang sudah masuk Kabupaten Palawang. Saya lahir 4 November 1970. Masih muda. Hei, lah Baru 51 tahun. 51 tahun, udah cukup ini. Mm-mm. Dan masa kecil saya itu cukup prihatin karena sebagai anak seorang buruh tani, bukan petani ya. Karena orang tua saya itu mengerjakan kebun orang lain. Jadi hasilnya dibagi, diparuh, dia kerjakan setiap tahun. Itu sampai saya kelas 3 SD. Jadi saya sekolah dari Talang Air Asai itu ke desanya Desa Sawah itu perjalanannya sekitar 2 jam pada waktu itu. Setiap pagi sampai saya kelas 3 SD. Tapi memang orang tua saya luar biasa. Dulu waktu itu kan belum ada
TV, belum ada koran, dia dengar radio. Taunya John F. Kennedy soalnya di radio. Orang tua saya, bapak saya itu, almarhum Muhammad Bakri itu, betul-betul terinspirasi. Kalau ingin melihat anak-anak maju, keluarga maju, sekolah. Maka kami diberi semacam doktrin. Mulai dari kecil, nak sekolah. Insya Allah dengan sekolah bisa merubah masa depan keluarga kita, masa depan anak-anak sekalian. Dengan sekolah kamu bisa merubah wajah daerah kita, bahkan merubah bangsa dan negara. Selalu orang tua saya begitu. Itu udah diomongin dari dulu itu? Dari dulu. Karena memang orang tua saya itu suka dengar radio. Dulu ada BBC setiap pagi, di sholat dia dengar itu. BBC Dari yang bahasa Indonesia itu Pak yang ya? versi bahasa Indonesia tentu. Ternyata berguna sekali Berguna sampai ke dusun-dusun ya Pak sampai ya? dusun pada waktu itu. Oke, terus? Kemudian kelas 3 SD, karena keadaan perekonomian belum membaik, orang tua saya memutuskan pulang ke kampung. Di desa sawah. Sawah. Dari Nama Talang Air desanya Asai Sawah. Masuk desa sawah itu. Menumpang di rumah Pak Ade, Wak. Di rumah Wak. Numpang di bawah rumah Wak. Iya, Merubah profesi. Nggak lagi jadi buruh tani, tapi keliling jadi pedagang sayuran. Itu yang dilakukan orang tua saya berpuluh-puluh tahun. Sampai saya berangkat ke Jogja. Itu tahun 84 saya tamat SD. Jadi pindahnya ke 78 saya sekolah, 3 tahun 81 orang tua saya pindah ke desa itu. Dari Talang pindah ke desa. Sebenarnya Talang itu masih areal desa, tapi jauh 2 jam dari kampung saya itu. Nah, saya sekolah di SD tahun 84 tamat. Saya beberapa kali ikut orang tua saya jualan sayuran itu keliling dari pasar ke pasar. Kalau di sini namanya Kalangan. Yang pasar pekanan itu, 1 minggu sekali. Mutar. Saya melihat terinspirasi dari kerja keras orang tua saya yang bangun pagi-pagi, menjelang subuh bangun keliling, nyetop angkot antar kalangan itu, pagi-pagi sudah menyiapkan dagangan, pulang sudah siang. Saya beberapa kali waktu libur saya ikut. Waduh, ternyata begitu susah cari uang. Bapak anak sulung atau anak keberapa? Saya anak kedua. Anak kedua, oke. Anak kedua. Kakak saya selisih 2,5 tahun dengan saya. Sekolahnya selisih 1 tahun, karena waktu itu sekolah masih susah. Saya kelas 1, dia kelas 2, kakak saya itu. Sampai tahun 84 saya selesai SD, Pak. Selesai SD, singkat cerita di kelas 5, 6 itu ada kompetisi memperebutkan siswa teladan di kelas 5 SD. Sekecamatan Muara Pinang. Sekecamatan Muara Pinang. Alhamdulillah saya jadi pemenangnya, Mbak. Tapi siswa teladan itu hanya diberi piagam. Kelas 6 ini beasiswa Super Semar, diperebutkan lagi. Zaman dulu banget ya Super Semar Super ya. Semar. Dan Pak Jonci salah satu di antaranya kelas 6 itu yang terima. Kembali dipertandingkan lagi dan alhamdulillah saya nomor 1 lagi. Sehingga saya mendapatkan hadiah bentuk uang, diberi cairkan. Waktu itu cukup besar, 12.500. 12.500 ini bisa digunakan saya berikan pada orang tua saya, nambahin modal dagang sayuran tadi. Jadi 12.500 itu sebagai beasiswa Super Semar, Pak Jonci berikan kepada orang tua untuk tambah modal. Padahal pesan waktu saya ngambil mencairkan di BRI Pegaralam itu 12.500 digunakan untuk persiapan sekolah masuk SMP itu. Tapi saya serahkan pada orang tua saya untuk ditambahin. Kok punya pikiran kayak gitu? Karena saya melihat tadi, saya beberapa kali ikut dagang keliling, begitu susahnya orang tua. Kalau tambah modal, pikiran saya pada waktu itu bisa lebih banyak untungnya. Bisa lebih besar ini barangnya diambil lebih banyak. Itu, Mbak. Terus 84 saya tamat SD, saya juara NEM itu kan nilai tertinggi. Ya, saya NEM tertinggi di Kabupaten Lahat itu. Nomor 2 tertinggi, nomor 1 Santo Yosep. SD Santo Yosep. Terus saya bebas sebenarnya mau masuk, kan sistem rayon dulu. Saya bisa masuk sekolah ke Pegaralam, bisa masuk sekolah ke Lahat sebenarnya pada waktu itu. Tapi karena keterbatasan ekonomi, saya pilih rayonnya SMP 1 Muara Pinang, sekolah baru. Saya anak ketiga, tapi orang tua saya bilang, nak dimanapun sekolah, kalau kamu belajar sungguh-sungguh, insya Allah tidak ada kalah sekolahin. Yang penting tamat SMP, kata orang tua saya, cepat ambil SPG saja sekolahnya. Cepat ambil SPG karena supaya bisa jadi, ngajar. Karena dulu kan ngajar, dulu kan Ika Andina kan. Betul. Orang tua ingin lihat pakai baju kuning kaki itu jadi PNS. Masuk saya SMP 1 Muara Pinang. Banyak sekali kenangan saya di SMP. Saya mulai ketemu dengan guru-guru yang merubah mindset saya, cara berpikir saya.
Salah satunya guru fisika saya dan guru bahasa Indonesia. Guru fisika, guru Dan bahasa Indonesia. Guru Oke. fisika itu Pak Budiman. Beliau memberikan inspirasi bagi saya. Karena dia mengatakan, anak-anakku sekalian, bahwa masa depan itu ditentukan oleh kesungguhan anak-anak. Kalau anak-anak sungguh-sungguh, insya Allah apa yang dicita-citakan berhasil. Yang penting berikhtiar, maksimal, berdoa, kata Pak Budi. Sama persis dengan arahan ibu saya sebenarnya. Ibu saya selalu begitu. Nak, sholat jangan Iya. lupa. Terus berusaha, maksimal, berdoa. Setelah itu serahkan. Namanya itu takdir. Namanya takdir. Nama ibu siapa Pak? Khadijah. Khadijah. Ah, Seperti nama salah satu istri Nabi. Nabi, Iya, betul. Bapak Muhammad Bakri, Iya, Ibu Khadijah. Khadijah. Oke, Ah. terus Pak. Kebel. Hmm. SMP, alhamdulillah dari kelas 1 sampai kelas 3 saya juara umum. Juara umum. Kan beasiswa Supersmart setiap ini ada terus kan. Di kelas 2 saya dapat beasiswa Supersmart lagi. Beasiswa lagi. Super Semar. Super Iya. Semar lagi. Diperebutkan antar SMP di Lahat. Tapi tidak diumumkan juara 1, juara 2, juara 3. Cuma ada 4 orang dapat beasiswa Supersmart. Ternyata beasiswa Supersmart itu bukan cuma sekedar karena prestasi akademik, kepintaran, tapi juga dilihat dari sisi pendapat orang tua. Oh, oke. Itu. Tapi saya nomor 1 tuh, Mbak. Iya, Nomor iya. 1, kelas 2 SMP. Naik kelas 3, betul-betul orang tua saya usahanya itu dagang keliling sayur. Masih dagang keliling. Masih keliling terus, tapi Masih keliling rugi besar. Rugi besar. Karena barang yang dari Curup itu, cerita orang tua saya itu banjir. Astaga. Padahal bapak, ibu barangnya dari pekarangan sekitar. Banyak sekali ruginya. Sampai orang tua saya berpikir, nak gimana kamu mau ujian, suasana seperti ini, nanti bisa sekolah nggak SMA? Saya bilang, Pak, udahlah kita serahkan. Apapun terjadi, jalani aja. Sempat saya begitu musim panen kopi, saya libur semesteran, ikut wak saya, Pak Ade saya, kebun 1 bulan persis. Saya libur naik kelas 3 itu, ikut di kebun yang dari kampung saya itu 3 jam lebih. Perbatasan dengan hutan lindung di barisan itu. 1 bulan persis itu, Mbak. Saya kerja, metik kopi segala macam. Jadi ikut uak tadi 1 bulan metik kopi. Tapi untuk biaya sekolah. Untuk biaya sekolah SMA. Untuk masuk SMP kelas 3 ini, SMP kelas persiapan 3. masih mau ditabung nih, Pak. Oke, iya. Saya mau nabung. Itu. Alhamdulillah selesai itu, saya masuk sekolah lagi SMP, dikasih uang oleh uak saya tadi, karena kopi mahal tuh. Itu tahun 87 awal. 87 awal kopi mahal, saya diberi oleh uak saya uang 50.000. Banyak. Saat itu ya banyak ya? Banyak itu, banyak sekali. 50.000 ya? Dia bilang, Oke. tabungkan tapi ini, jangan ini, tabungkan untuk kamu sekolah. Nah, Pak, maka kita bisa duduk di situ sebentar menginspirasi mungkin, betul atau itu. jangan? Iya, Oke, boleh, Mbak. nanti kita ke sana. Oke, terus? Iya, saya berjalan. Menarik ya ceritanya ya. Iya, Terus? betul-betul. Kelas 3 SMP itu saya jalani, tapi saya sudah agak sedikit optimis bisa sekolah, karena udah tabungan tadi, Mbak. Saya tabung uang itu melalui pas sekolah saya. Oh, ditabung, dititipin ke kepala Sekolah sekolah. saya, iya. Oke. Di SMP, Pak Jamaluddin Hadi. 87 bulan Mei ujian. Ujian, alhamdulillah, Mbak, saya nem tertinggi SMP di Lahat 43,46. Masih ingat Terbesar ya? kedua. Terbesar kedua sekabupaten Lahat. Saya masih ingat betul itu yang tangani nemnya Pak Musanif almarhum. Pak Musanif almarhum. Saya masih ingat karena Oke. saking senangnya, Pak. Sini Pak ya gitu Iya, ya. iya boleh. Oke. Saking Santai senangnya sebentar saya sebelum kita ke sana. Ujian. Nah, dalam perjalanan itu kan lagi booming film Rano Karno. Saya nonton Cita-Cita dari SMA, Puspa Indah Taman Hati. Iya, Yang iya. merubah saya, kan orang tua saya suruh masuk SPG, Pak. Iya, iya, iya. Masuk SPG supaya cepat jadi pegawai negeri. Begitu mau selesai, saya selesai diumumkan, orang tua saya pilih SPG Lahat, SPG negeri. Saya ngomong, Pak, rasanya kurang pas saya di SPG. Saya mau SMA. Kaget lah orang tua saya kan. Kalau SPG kan langsung diangkat nanti jadi PNS. Kalau SMA kan belum, bebas. Saya cerita lah, saya itu punya cita-cita karena didorong oleh guru-guru. Saya nonton video film Rano Karno tadi. Saya kurang cocok jadi guru. Saya mau jadi dokter. Mau jadi dokter. Kaget, bapak saya kaget. Jadi Kok dokter, dokter orang oke. kampung, nggak punya duit. Kata guru saya, kalau pintar itu dapat beasiswa. Saya bilang begitu. Nanti kalau masuk kedokteran itu, nggak usah beli buku-buku yang mahal. Jadi guru saya bilang, Pak Budi dan Pak Imron tadi, Bapak ya sudah, kalau memang kamu nggak mau, tapi Bapak masih berharap. Tanya ibumu. Saya ngomong, Mak,
Izini aku masuk SMA. Mm-mm. Nggak jadi masuk SPG. SPG. Sayang kata ibu. Mak sayang. SPG kan langsung jadi pegawai nanti. Bisa ngangkat derajat keluarga. Saya bilang jadi SMA lebih dari itu nanti. Insya Allah saya mau jadi dokter. Ya sudah, kata ibu kalian. Yakin kamu dengan keterbatasan kita, dengan kemiskinan kita bisa seperti itu? Saya bilang yakin. Kata guru saya. Saya kan patokannya guru saya. Budiman Kata tadi. Pak Budiman, Pak Asdawi, Pak Imron. Oke. Mereka datang. Alhamdulillah, singkat cerita saya masuk SMA. SMA-nya di sini, Mbak. SMA Negeri Tebing Tinggi, sekolah baru yang orang nggak mau semua ke sini, di tengah-tengah padang ilalang, karena keterbatasan uang. NEM tertinggi kedua Sukabumi Lahat, masuk SMA Negeri Tebing Tinggi, orang ketawa. Saya 43,38 tadi NEM-nya. Di sini 21 aja masuk. Bisa 2 kali lipatnya. 2 kali lipat. Tempat saya 21 masuk di SMA sini. Rupanya memang Allah menggiring saya ke SMA itu. Di sini saya ketemu teman-teman anak-anak transmigrasi. Itu yang memotivasi saya belajar, Mbak. Orang-orang trans itu belajarnya serius. Berkompetisi. Yang semula dianggap mungkin sekolah ke tebing itu akan tertinggal segala macam. Bagi saya pribadi, memang dari sisi guru, fasilitas kita kekurangan. Tapi semangat saya dipacu oleh teman-teman anak-anak transmigrasi itu. Jadi ada unit 1, unit 2, 3B. Itu yang bersama-sama. Saya tinggal di perumahan guru, karena kalau mau kos nggak punya duit, tinggal perumahan guru. Kebetulan banyak teman anak-anak dari transmigrasi. Di SMA, kelas 1, kelas 2, saya juara umum. Kelas 2 teman-teman saya sih sudah tahu. Kelas 2 saya diminta oleh guru saya ngajar kelas 1 yang masuk siang. 14, 15, 16. Karena sekolah baru tadi masih kurang guru. Kurang guru. Ada masuk pagi, masuk pagi. Gedungnya juga kurang, Mbak. Ada yang masuk siang, sampai 16 waktu kelas 1-nya. 3 masuk pagi, 3 masuk siang. Nah, saya diminta oleh guru saya itu yang ngajar, yang masuk siang. Ngajar kimia, fisika, matematika. Guru saya Pak Ujang Imron, pada itu guru fisika. Guru kimia Pak Irawan Subidi. Guru matematika Pak Jainal. Saya tiga guru ini minta bantu ngajar. Alhamdulillah, Mbak. Dari situ saya belajar, terinspirasi. Saya mau masuk kedokteran. Orang tua, kalau bisa ya silakan. Tapi dalam perjalanan, guru-guru saya di SMA, janganlah. Kalau masuk kedokteran itu butuh sarana prasarana yang lebih. Oke, kita cut dulu. Iya, Mbak. Ternyata kisah perjuangan Pak Jonci untuk sampai ke orang nomor 1 di 4 Lawang. Ini luar biasa sekali. Dan ini ya Pak ya, sangat menginspirasi terutama bagi anak muda. Iya, insya Allah. Ya. Mudah-mudahan. Nanti kita akan lanjutkan cerita-cerita Pak Jonci yang sangat penuh inspirasi pada pembicaraan berikutnya. Ya, kita jalan-jalan dulu ya. Oke. Aku Nana. Percaya nggak? Romantis itu mulainya dari saling jaga. Kayak aku, jaga Andrew pakai Tropicana Slim. Jaga dari sekarang, romantisnya sampai nanti-nanti. Tropicana Slim. Aku Nana. Percaya nggak? Romantis itu mulainya dari saling jaga. Kayak aku, jaga Andrew pakai Tropicana Slim. Jaga dari sekarang, romantisnya sampai nanti-nanti. Tropicana Slim. Nikmati kebaikan 100% pure extra virgin olive oil dari tanah Andalusia dalam masakan Anda. Tropicana Slim Extra Virgin Olive Oil. Tropicana Slim Extra Virgin Olive Oil. Aku Nana, si Ratu Dapur. Badan ideal tuh awalnya dari dapur. Aku pakai Tropicana Slim. Dari minyak, santan, sampai cemilan, semuanya Tropicana Slim. Oke, tadi saya udah ngobrol-ngobrol dengan Pak Jonci di pelataran ya. Pelataran, di lapangan Pemkab Palawan. Ya, cerita tentang masa kecil beliau, tentang perjuangannya, dan saya baru tahu, dan banyak orang saya yakin belum tahu, terutama anak muda, ini juga supaya bisa menginspirasi bahwa seorang figur, terutama pejabat publik, bisa sampai pada kursi nomor 1 di 4 Lawang tentu bukan perjuangan yang mudah, semuanya dengan upaya yang berat dan kerja keras dan doa orang tua. Oke, kita lanjut lagi cerita dari mana tadi? SMA. Ya. SMA. Oke, silakan. Di SMA yang awalnya saya ingin masuk kedokteran, dalam proses kelas 1, kelas 2 menjelang kelas 3 ada formulir dari UGM yang mencari bibit unggul daerah ke berbagai sekolah di
seluruh Indonesia, termasuk ke SMA 1 tebing tinggi. Saya konsultasi dengan guru, dengan kawan-kawan, terutama izin orang tua saya harus isi apa? Saya udah mau isi kedokteran. Tapi saran guru saya, kedokteran itu berat. Sekalipun nanti kamu dapat beasiswa segala macam, perlu sarana prasarana yang banyak, biaya tinggi. Kamu kan senang fisika. Ya, senang fisika. Coba cari yang sana itu ada fisika MIPA, sama ada geografi fisika pada waktu itu. Geografi fisika. Apa dia pula geografi fisika itu? Akhirnya saya putuskan pilih geografi fisika. Kami 3 orang di sekolah itu yang ngisi formulir ke UGM itu. Satu pilih biologi lingkungan, teman saya yang orang Jawa tadi, Mas Sugeng. Kemudian Diago Srianto orang Jawa juga, dia pilih arsitektur. Saya pilih geografi fisika. Sedikit pun nggak terlalu berharap pada waktu itu, karena nama besar UGM kan. Alhamdulillah begitu waktu kelulusan berbarengan dengan pengumuman penerimaan mahasiswa UGM itu, PBUD. Disampaikan ada 1 orang dari SMA Negeri Tebing Tinggi diterima. Tapi belum dibuka siapa orangnya. Oh gitu. Jadi buat surprise. Pas-pas sudah tahu sebenarnya. Pas-pas sudah tahu. Tapi sampai ke belum. Waktu perpisahan itu dibuka, diumumkan ternyata saya. Saya sujud syukur alhamdulillah. Tapi geografi fisika, bayangan saya fisika. Fisika. Jadi singkat cerita itu, saya pulang ke kampung dulu, sampaikan mengabarkan kepada keluarga, pada orang kampung bahwa saya diterima di UGM. Saya bayangkan Mbak Winnie, saya itu baru 2 kali ke Palembang seumur hidup pada waktu itu. Ke Jawa belum pernah, diterima di Jawa dengan kondisi keuangan orang tua yang very poor, sangat-sangat miskin itu. Pamit, bisa nggak saya berangkat? Untuk ongkosnya gimana? Kalau di sana, tahun pertama kedua ditanggung oleh kampus. Ditanggung oleh kampus sampai tahun kedua. Tahun kedua. Jadi izin, pamit dengan keluarga, orang tua saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi semua orang hampir sekampung itu kumpul, dibuatlah semacam selamatan di rumah, wak saya tadi. Di situ patungan keluarga, patungan untuk orang selamatan. kampung. Oh, untuk keberangkatan. Untuk keberangkatan. Oke. Kalau selamatan itu ditanggung oleh wak saya. Kecil-kecilan aja. Potong pohon kelapa, motong ayam, itu ramai sekali. Semuanya ini kumpulan, alhamdulillah terkumpul uang 642.000 waktu itu. Nenek saya masih hidup dan dari ibu waktu itu. Tangis keluarga bisa mengumpulkan uang ini. Nah, saya jadi merinding lagi Mbak. Jadi ingat. Agak melankolis kalau ingat itu Mbak. Nggak apa-apa. Ingat perjuanganmu ya. Luar biasa itu. Itu di bulan Juni 90. Tanggal 4 Juni 90 itu. Jadi setelah kumpul uang tadi, orang tua saya, bapak, ibu ngomong, ini uang gunakan sebaik mungkin. Insya Allah nanti di Jawa kamu akan mendapatkan jalan untuk menyelesaikan kuliah kamu. Pesan bapak, jangan lupakan sholat, berbuat yang terbaik, jangan pernah merasa rendah diri. Itu pesan bapak saya, bahwa di hadapan Allah semua orang itu sama. Ya, hanya ketakwaan yang membedakan. Oleh nenek saya tadi, uang 640 dimasukkan ke dalam, namanya stagen kalau bahasa Lintangnya itu ya. Stagen ya. Pak, stagen. Dimasuk dalam itu, takut hilang. Jadi bisa diikatkan sini Pak. Iya. Berangkat itu. Di sekolah siapa yang mau ngantar berangkat ke Jogja ini kan saya belum pernah. Iya. Nah, di tempat saya di perumahan guru di belakang ini ada Mas Man, sekarang masih hidup. Itu asal Jogja. Dilalahnya tadi ya. Dikasih sebuah surat, temui orang tuanya, Simbah, kemudian Simbah. Kemudian di sekolah Pak Bakri almarhum itu musyawarah, siapa yang ngantar saya ke Jogja itu. Itu juga Pak Regi Almum juga. Pak Regi itu sempat saya sudah jadi bupati, mau saya akan jadi kepala dinas meninggal. Belum sempat saya jadi akad kepala dinas. Itu yang mengantar saya, Pak Regi, guru biologi. Ya Allah. Orang Bandung, kebetulan mau liburan kan, sudah selesai ujian, saya diantar oleh Pak Regi. Saya ingat betul berangkat dari tebing ini, mampir ke Lahat dulu, ke rumah Pak Bakri, itu tanggal 10 Juni 90, hari Sabtu, jam 10:16. Tak akan lupa saya itu. Luar biasa ya Pak Jonji, ini ingat semua detil tanggal dan sampai jam. Karena itu bersejarah betul. Ya. Saya meninggalkan, dulu masih Lahat. Meninggalkan Lahat, berangkat diantar Pak Regi, karena musim liburan,
mobil penuh sesak, kami nunggu di rumah makan Singgalang. Singgalang ya Allah. Singgalang. Sekarang sudah Lamongan. tutup. Iya, oke terus. Kita Kapuk. Berangkatlah kita. Saya tegak berdiri dengan Pak Rege itu sampai Kota Bumi. Penuh. Dari Tegak Lahat sampai Kota Bumi. Tegak itu. Tegak. Di Tegak. Kota Bumi baru Berdiri. ada berdiri. Berdiri. Saya berdiri di mobil itu sampai Kota Bumi. Masya Saat di Kota Bumi ada penumpang yang turun, baru bisa duduk. Baru kayak bisa berdua. duduk. Sampai dengan ke pelabuhan Bakauheni. Bangkauni bro. Ya, Bangkauni masih jauh kan? Oh, Panjang dulu, masih Oh, panjang. panjang. Masih panjang. Masih Panjang, panjang. oke. Bro. Kemudian naik kapal, saya merasa hilang. Karena naik kapal 2,5 jam, bro. Hampir 3 jam. Iya, zaman dulu. Zaman dulu. Di atas kapal itu, saya lihat kebetulan tengah malam menjelang fajar. Rasanya hilang saya. Ingat orang tua, ingat segala macam ini. Ada perasaan ini. Karena belum pernah ke Palembangnya baru 2 kali saya, Mbak. Tamat SMA itu baru 2 kali ke Palembang. Ini ke Jawa yang belum pernah. Alhamdulillah didukung oleh guru-guru, ada yang ngantar Pak Regi tadi. Pak Regi ngajak ke Bandung dulu. Nah, dalam perjalanan ditanya, geografi fisika itu apa? Saya tanya Pak Regi. Pak Regi juga bingung. Seputahu saya geografi itu ilmu bumi. Iya. Fisika itu tersendiri. Kalau di ini nanti kita datang ke ITB dulu. ITB ada teknik fisika. Iya. Sama ada geofisika. Tanggal 12 kami ke ITB dari rumah Pak Regi, sudah 1 malam nginap di situ. Tanyalah ke Akademi ITB, kalau geofisika itu apa? Ada nggak geografi fisika? Oh, nggak ada. Geografi fisika nggak ada di sini. Yang ada teknik fisika sama MIPA geofisika di ITB. Pelajarannya apa? Kalau teknik fisika ya teknik yang berkaitan dengan ilmu-ilmu kefisikaan. Kalau geofisika itu berkaitan dengan seismik ya, segala macamnya. Seismik. Oh. Geografi fisika nggak ada di sini. Tambah bingung, Mbak. Oh, bingung. Kok di UGM? Dicek-cek cuma ada di UGM toh. Nah, jangan-jangan salah. Jangan salah. Saya pinginnya fisika, kalau geografinya nggak terlalu gitu. Ilmu kebumian ya nggak benci banget, nggak, tapi nggak begitu suka. Kalau fisika saya suka betul gitu fisika itu. Tanggal 14 kayak 4 hari di Bandung berangkat naik kereta ke Jogja. Ke Jogja. Saya lupa saya cerita. Saya itu bawa tas besar dikasih oleh nenek saya tadi. Pakaian saya sedikit, Mbak. Baju kan orang nggak punya beberapa setelnya. Banyak sekali sisanya. Dipasanglah bantal biar dia penuh. Astaga. Tas besar itu. Ya Saya kalau ingat itu ketawa terus. Dari rumah Pak Regi saya diketawain oleh abangnya Pak Regi itu. Ini anak yang ngomong ke Pak Regi, saya dengar. Gigi, itu muridmu itu Melayu sekali. Bahasa Indonesianya masih murni sekali. Orang kampung, dia mau bilang saya orang muda aja tuh ini. Mau dibilang ini orang kampung betul ini. Tapi bawa tas besar tadi kan. Saya dengar abangnya Pak Regi ini ngece saya. Bawa tas besar bahasa Indonesia murni sekali deh. Naik kereta, alhamdulillah tanggal 15 pagi sampai di stasiun Tugu. Jogja bawa selembar surat dari Mas Man ke tempat Mbah Dildok Tukangan. Kalau Mbak Ririn tahu itu Dildok Tukangan. Dildok Tukangan. Pinggir Kali Code itu. Ternyata keluarganya Mas Man ini mirip-mirip dengan keluarga saya, orang miskin juga. Tinggalnya di pinggiran Tukangan Kali Code itu. Kumuh banget. Kami ke situ. Pak Regi guru dan orang tuanya lumayan pegawai kan di Bandung. Agak risih dia di sini. Kalau saya nggak risih, biasa aja. Udah biasa di kampung begitu. Pak Regi bilang, saya masih mau ini. Kita izin dulu 2 malam ini nggak usah di sini dulu. Dia carilah kos-kosan harian. Saya bilang Pak Regi aja di situ. Saya sih nggak enak sama Mbah dan mau menyesuaikan diri. Kita jalan, tapi saya pulang ke Dok Tukangan. Oh jangan kata Pak Regi. Oh saya 2 hari ini mau menyenangkan kamu. Kita mutar ke kampus kamu, kita cek semua. Tanggal 16 kita ke kampus UGM, 16 Juni. Datang ke akademi tanya, geografi fisika itu apa? Tanya ke fakultas loh. Ke fakultas geografi. Ternyata physical geografi, bukan geografi fisika, bukan physical geografi, geografi fisik. Ilmu kebumian yang berkaitan dengan fisiknya. Ada hidrologi, ada geomorfologi. Kaget saya. Nanti hitung-hitungan enggak loh? Kalau mau hitung-hitung ambil yang hidrologi, itu hitungan semua. Kalau yang himun geografi, yang planner itu nggak banyak hitungan yang analisanya. Tapi kalau yang hidrologi, hitung-hitungan. Kapan saya bilang penjurusan semester 3? Agak
tenanglah ya. Tadi sudah agak nervous ya, Mbak. Oh, geografi ya. Geografi itu kan kalau di SMA IPS. IPS. Saya IPA. IPA. Oh, ternyata di UGM dan di UI itu geografinya IPA. Dia masuk sains, ilmu kebumian yang IPA. Di UI dia jurusan MIPA, kalau di UGM fakultas. Kalau sekarang sudah agak banyak, Mbak. Di UMS sudah fakultas, di Universitas Negeri ini udah berdiri. Zaman saya itu baru itu. Ya singkat cerita, itu saya berusaha untuk memahami, ternyata fakultas saya pilih fakultas geografi, jurusannya itu psikal geografi atau geografi fisik. Saya siap menempuh studi. Hari ketiga mengantar saya Pak Regi pulang ke Bandung. Mulailah saya di Jogja sendirian. Di rumah Mbah tadi hanya ada 2 orang cucunya, masih SMA, dan itu perempuan semua. Agak gelisah saya, Mbak. Supaya nggak gelisah, Pak. Supaya nggak gelisah kita minum kopi. Oh, kopi dulu. Saya boleh, ini lupa Mbak. dari tadi saya mau bilang bahwa kita nih ada di acara ngopi sore. Apa Pak tadi ngopi sore? Kopi sore. Ngobrol pintar. Pintar waktu sore. Ngobrol pintar sore-sore. Nah kita cobain. Iya, Mbak. Ini kopinya adalah avocado coffee. Jadi rasa alpukat. Avocado kopi. Oh, avokat ya? Ya, ini kita coba, Coba, Pak. Mbak. Kita tos dulu. Tos. Ah. Nah, coba. Nikmat sekali. Lemak Lemak. Lemaknya nih, Mbak? ya? Iya. Pokatnya teraso ya? Teraso. Teraso kan? Gabungan kopi dan pokat teraso. Nah, ini dia. Tambah lagi tuh, ya. Ini tadi kita udah ngicipin kopinya. Sekarang Bapak, Kopi apa saya aturi ya kan untuk nyoba biskuitnya. Oh, biskuit ya. Nah, kita bagi 2 kakek, Pak. Bagi 2 ya. Yo. Kita buka dulu. Yo. Ini biskuit ini juga. Iya, Tropicana Slim juga. Iya. Ini yang rasa Hokkaido cheese, jadi rasa keju. Keju. Iya. Coba, Mbak. Ya, makasih sama-sama. Pak, kita celup. Celup Iya deh. ya. Oh. Nah, kan kita biasanya nyelup kan? Celup, iya. Ini cara dusunnya nih. Ya cara dusun kan? Bismillahirrahmanirrahim. Makanya? Lemaknya itu luar biasa nih. Ya? Lemaknya. Kan? Celup lagi. Keju ya, keju ini. Keju. Jadi ada beberapa macam. Keju, ubi ungu. Satunya lagi apa ya? Garlic rasanya. Ketagihan kayak, Mbak. Nah, yo. Kayak ini siap untuk Pak. Pasti kita beli terus nih. Mak Bang. Nikmat. Maknya. Lalu kita minum lagi. Sayang belum musim durian. Kalau dalam musim durian pasti tersaji durian di sini. Durian pasti itu saya. Biasanya akhir Desember. Oke. Nah, obrolan tadi makin seru ya, karena ternyata di rumah nenek ini kayak lagi storytellingnya Pak Bupati ya. Yang selama ini orang nggak tahu kan? Ya, asli ya. Storytelling seorang Muhammad. Ketika pertama sampai Jogja. Yang ke Palembang pun baru 2 kali. Palembang. Jadi istilahnya itu tebing tinggi tembak langsung Palembang. Jogja. Jawa ya. Jawa ya. Oke, lanjutin lagi. Di situ ada 2 anak gadis dan cucunya ada gadis dan itu membuat Pak Jonci gelisah. Sementara harus menuntut ilmu sampai tuntas. Tapi saya lihat tadi di Wikipedia kok 10 tahun kuliah di geografi itu. Ngapoi baik. Bakso abadi. Cerita lagi, Pak. Ya, kembali awal tadi. Karena ada 2 anak gadis, 2 cucu simbah itu buat saya agak risih, gelisah. Saya datang keluar, tanya-tanya kos di sekitar kampus. Cari yang paling murah. Dapatlah kos yang 1 tahun 70.000, tapi gerbek. Yang ini ada dipan, ada tempat tidurnya, tapi bawahnya tanah. Oh, daerah mana itu? Di Sendowo E115. Wih, masih inget. Dan itu saya berdua dengan sekarang orang sukses. Namanya Rohidin Mersa, Gubernur Bengkulu. Saya sewa kamar, 1 kamar di Sendowo E115, itu berdua dengan Rohidin. UGM juga? UGM, kedokteran hewan, Gubernur Bengkulu sekarang. Oh, oke. Teman saya, sahabat saya, 8 bulan 1 kamar. Astaga, terus. Jadi, sekarang sama-sama dari kampung, PBUD, orang yang miskin ya, cari yang paling murah, gabungan 70.000 1 tahun. Nah, bayangin, kita bisa patok 35 dengan beliau, dengan Gubernur Bengkulu sekarang. Ya saya pindah, saya izin dengan Mbah, kaget Mbah.
bahasa Jawa. Saya belum begitu ngerti. Intinya Ora usah le gitu ya. Iya le, ora usah penak ini. Penak neng kene wae gratis. Ada nduk kayak gadisnya itu. Kalau saya menakutkan itu. Saya kan punya pacar dulu di SMA. Jadi setia sama pacar. Ya sekarang bukan. Waktu itu bukan. Ketahuan nih. Bukan. Oke. Saya pamit begini. Saya harus disuruh buat surat ke Mas Man. Saya nggak jadi tinggal di rumah Mbak. Saya kontrak di Sendowe E115. Mbak ini tahu Sendowe? Belakang itu. Sendo. Ya. Mulailah Agustus mulai kuliah. Penataran P4 yang pertama. Zaman Masih ada dulu ya, P4, masih ada. Bagus itu. Oh, bagus ada P4. Yang pertama itu yang buat saya bingung. Saya kan di SMA Negeri 1 Tebing Tinggi ini nggak pernah kenal mesin ketik aja, belum pernah ngetik, apalagi komputer. Di sana sudah mulai komputer. Sudah mulai awal. komputer, benar. Di kerjaan oleh kakak tingkat itu suruh buat laporan itu dengan menggunakan komputer P4, petara P4 itu. Bingung, 7 keliling. Saya adalah ada senior-senior yang mendekati, kenapa saya seperti gelisah sekali. Saya ceritalah, namanya Mas Sakariza Kori Himawan, orang Madura tapi tinggal di Malang, kakak tingkat, angkat 88. Saya tanya lah, saya dari kampung, nggak tahu apa-apa, dibebani tugas oleh senior begini, penataran P4 ini. Dia bantu lah, kamu ke tempat saya, teman-teman banyak. Nah rupanya Cak Riza ini aktivis HMI. Saya belum bisa sebutkan, pada waktu itu belum sebutkan ke saya. Dia bantu. Saya satu kelompok dengan Adi Arif itu, Mbak Rini. P4 ya. Iya. Di sana. Jalan P4, dibantu teman-teman dengan susah payah selesai. Alhamdulillah, kan masuk 2 SKS Mbak, P4 itu. Dapat A. Wah semangat kita. Semangat, saya sukai. Mulai belajar. September awal udah mulai perkuliahan. Nah ini buat saya betul-betul sok, Mbak. Perkuliahan banyak praktikum. Saya di SMA sekalipun tidak pernah praktikum. Yang namanya fisika, yang namanya kimia, yang namanya biologi pun tidak pernah ada. Nggak ada laboratorium di SMA tinggi-tinggi. Hanya ada teori. Saya praktikum kimia dasar, fisika dasar itu di Fakultas MIPA, bukan di geografi, suruh situ. Begitu masuk oleh para asisten dosen itu, disuruh masuk ke lab. Dituntun sebentar, suruh kerja sendiri. Bayangin Mbak, saya belum pernah praktikum sekalipun, suruh masuk situ, suruh jalan praktikum sendiri. Rasanya mau berhenti saya kuliah. Berat betul kerjanya, praktikum itu. Nggak bisa apa-apa saya di dalam itu. Saya bengong aja. Bengong, teman-teman lain ngerjakan sebenarnya saya nggak bisa apa-apa di dalam ruangan itu. Saya didampingi oleh asisten dosen, ditanya, kenapa nggak ngerjakan? Saya cerita. Sambil perasaan saya udah takut banget. Nggak mungkin bisa selesai di kuliah ini. Saya nggak pernah praktikum di SMA ini. Kalau diserahin nggak tahu sama sekali saya ini. Apalagi mau ngerjakan teori-teori yang dibuat seperti itu, dipraktekkan nih. Nggak bisa apa-apa. Kebetulan saya ketemu dengan asisten dosen dari Fakultas MIPA itu yang baik. Oh, kamu dari kampung. Iya, saya ini PBUD. Mungkin unggul di daerah, tapi ketika masuk kota Jogja ini nggak jadi unggul lagi. Standarnya beda. Standarnya beda. Saya disuruh istirahat, disuruh matrikulasi. Matrikulasi dulu. Matrikulasi dulu. Aduh, beban betul. Praktikum, matrikulasi jadi 2 beban. Matrikulasi harus jalan, praktikumnya harus jalan, harus selesai. Kalau enggak, saya ketinggalan. Padahal di 2 semester itu, saya harus menyelesaikan 40 SKS. Kalau enggak 40 SKS, DO. Waktu itu. Aturannya. Saya nggak bisa tidur. Matrikulasiku dengan dosennya seperti SMA lagi matrikulasinya itu. Kita belajar sebelum praktikum kita matrikulasi, baru masuk ruangan praktikum. Suruh laporan boleh dengan mesin ketik, boleh dengan komputer. Tapi sebagian besar masih pakai mesin ketik. Saya nggak punya mesin ketik. Temu lagi Cak Riza tadi. Udah pakai. Mesin ketik pun nggak punya. Nggak punya mesin ketik. Belajar ketik sampai sekarang saya nggak terlatih ngetik. Jari 11 saya ngetik. Disuruh cari satu pakai aja mesin ketik. Itu ada di sekretariat. Dia lagi ketua senat pro itu. Gunakan untuk laporan praktikum. Alhamdulillah 1 semester pertama selesai praktikum kimia dasar, fisika dasar. Ini di Fakultas MIPA itu nilainya nggak bagus-bagus amat, B.
B nggak bagus menurut Pak Jonci? Nggak bagus karena saya kan selalu judge best Mbak dari SD, SMP, SMA. Kalau yang biasa-biasa saja itu saya nggak ini. Nggak suka ya? Nggak suka. Harus A. Nah di Oktober Cak Riza teh ngomong, kamu ikut ya, ada organisasi kita nih. Dia cerita HMI. Kamu pasti bisa dibantu. Teman-teman di HMI itu punya sekretariat. Kalau soal belajar ini punya kelompok studi belajar, bimbing untuk adik-adik. Jangan nggak ikut. Kamu training 2 minggu. Ini kita liburan besar. Kamu ikut training HMI. Saya bilang HMI itu apa? Ceritanya HMI itu himpunan mahasiswa Islam. Di kampus ini kalau nggak masuk HMI nggak bisa kamu jadi senat, mau jadi BPM. Harus masuk ini. Sekarang lagi eranya berkuasa di HMI. Ikutlah saya. Itulah ternyata yang mengawali Pak Jonci untuk menjadi seorang aktivis. Betul sekali Mbak Eni. HMI. HMI. Banyak ditolong atau dibukakan jalan oleh Cak Riza. Cak Riza. Sekarang beliau jadi apa? Sekarang kita salah satu petinggi BNI. 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 Oke. Karena begitu tamat geografi dia agak juga dapat beasiswa di MMUGM, beasiswa BNI, kerjaan Oke, BNI. iya, oke. Berhasil. Senior saya. Jadi itu Mbak. Di Oktober saya training HMI. Semester pertama menjelang akhir itu 2 minggu selesai training HMI. Inilah yang buat cakrawala saya Terbuka. Saya ketemu terbuka betul ke senior dan kekerabatannya kuat sekali, ikatannya kuat, jaringannya kuat. Saya baru menemukan nuansa suasana yang saya mengatakan insya Allah saya betah dan akan selesai kuliah. Setelah saya masuk HMI itu, kalau itu saya kepikiran gagal terus dulu. Jadi HMI perannya tentu sangat besar bagi seorang bagi diri Jonci saya, Muhammad. betul. Dan akhirnya itu yang mengantarkan sampai sekarang ini. Sampai sekarang, saya mulai belajar organisasi yang serius, organisasi yang betul-betul manajemennya, visinya, ya di HMI. Kalau di SMA saya sempat di OSIS, sempat ketua pencinta alam, tapi kan nggak tahu manajemennya ya, berorganisasi itu seperti apa, gitu ya. Kalau di HMI itu betul-betul ditata dan disiapkan. Saya habis di training, jadi aktif banget. Kegiatan-kegiatan HMI saya ikut semuanya, intra kampus, ekstra kampus membantu senior-senior yang sudah duduk di Senat, duduk di BPM, belum BEM, pada program mahasiswa. Dan sudah banyak teman, dan nggak kesusahan lagi, mau praktikum yang fakultas itu udah cukup semua itu. Tinggal ketemu senior, buka macam-macam diktat yang ada, macam-macam modul yang dibuat oleh komisariat HMI di Fakultas Komisariat, bisa jalan. Yang penting kemauan kita saja. Saya berhari-hari tinggal di sekretariat di komisariat HMI. Geografi ya, HMI Geografi, Kompak Geografi, Komisariat Fakultas Geografi HMI itu. Berhari kuliah di kampus, di organisasi, pulang ke komisariat. Di akhir saya masih dengan Rohidin tadi kan, Rohidin juga ikut training, tapi belum habis kontraan, saya pindah ke komisariat HMI. Rohidin terus di S2 tadi, saya tinggal di Kelembangan CT8. Oh, itu tempat sekretariat CT itu condong catur ya? Condong catur. Condong catur, buat orang yang pernah tinggal di Jogja tahu tuh istilah-istilah itu ya. Iya. Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan? Bu, gimana mata pelajaran anak saya? Apakah ada yang tertinggal? Bukti bayar sekolah kemarin belum ada. Gimana ya, Bu? Kalau jadwal perusahaan anak saya pindah hari ya, Bu? Absensi anak saya gimana? Bapak Ibu, kini orang tua dan siswa dapat melihat aktivitas sekolah melalui Junior Smart. Download sekarang juga di Google Play atau App Store agar bisa memantau aktivitas bersama. Junior Smart memudahkan kita untuk update kegiatan sekolah, kalender akademik, kegiatan ekstrakurikuler, dan beragam informasi lainnya. Mah, besok aku futsal ya? Iya, besok pakai kaos kuning kan? Loh, kok mau tahu? Ya, kita lanjut lagi di Ngopi Sore. Ngopi Sore itu apa, Pak Bupati? Ngopi Ngobrol pintar. Sore. Ngopi sore. Oke, Ngopi Sore. Tadi Pak Jonci sudah menceritakan perjalanan hidupnya, kuliahnya ya.
sedemikian luar biasa, tapi yang membuat saya heran tuh kan kenapa bisa 10 tahun. Nah ini mau dibuka nih kenapa bisa sampai 10 tahun nih. Ya. Yang pertama Mbak, saya klarifikasi dulu. 10 tahun itu masa studinya 7 tahun, 9 tahun masa studi itu, tapi 7 tahun nih, 2 tahun, 4 tahun, 4 semester, 2 tahun stop out, nggak dihitung masa studi. Nah, makanya Jadi jadi stop maksudnya out 7 kan. tahun, saya selesai teori dan praktikum 7 semester, 3 tahun setengah, dan sempat jadi asisten dosen 2 semester. Wah keren. Kalau jadi asisten dosen itu pasti nilainya tinggi, nggak mungkin bisa jadi asisten dosen keren. kalau nggak bagus. Saya asisten dosen mata kuliah kualitas air dan petrologi mineralogi. Apa? Mineralogi petrografi, ilmu batu-batuan Waduh. dengan kualitas air. Kualitas air, oke. Lingkungan, meteorologi. Jadi kembali kenapa sampai 10 tahun? Tadi sejak kenal HMI jadi saya maniak berorganisasi. Maniak berorganisasi. Semester 2 itu ada pemilihan udah berubah jadi BEM dari Senat BPM jadi BEM Senat, eksekutif BEM. Saya itu jadi kader HMI yang prematur untuk masuk ke intrakampus. Kenapa? Harusnya angkat 89. Yang menduduki posisi intrakampus itu, BEM Senat tadi. Tapi saya mungkin dipandang agak lebih ya di teman-teman seangkatan. Oleh HMI, oleh komisariat diminta saya segera maju ketua BEM Fakultas Geografi UGM. Yang harusnya itu jatahnya kuotanya akan 89. Saya dimajukan. Dan alhamdulillah menang, Mbak. Malah jadi ketua BEM, keren. Ya saya semester 2 masih semester 3 ketua BEM. Tahun kedua saya ketua BEM di fakultas. Di tengah-tengah dituntut harus 2 semester 40 SKS harus selesai supaya nggak DO. Kemudian nggak pernah dapat kiriman, ngandalkan uangnya 640 tadi, ngatur keuangan makan minumnya, kalau SPP sampai 4 semester dibiayai oleh kampus. Saya berorganisasi. Alhamdulillah dengan berorganisasi ini membuat saya makin pinter ngatur masa studi, belajarnya kapan, bacanya kapan, mimpi organisasinya kapan. Manajemen waktunya makin pintar. Makin banyak buku dibaca. Makin banyak buku dibaca selain juga. Buku fakultas, saya termasuk maniak baca, kutu buku teman-teman. Nah, jadi ketua BEM dari saya atur betul. Tapi tepat studi saya selesai, praktikum saya dari semester ke semester tepat waktu, nggak tertinggal. Tepat 7 semester saya selesai jadi ketua BEM. Saya kembali ke ekstra kampus ke HMI. Teman-teman minta dicabang. Pada waktu itu saya diminta oleh dosen jadi asisten. Saya jalani 2 semester. Ketika jadi sekum cabang HMI Jogja, saya harus milih tetap jadi akademisi tadi, jadi asisten dosen tadi, atau full di HMI. Saya harus tentukan ini. Jangan terbengkalai kedua-duanya. Saya putuskan pas saat zona nyamannya kan harus jadi asisten dosen ini. Iya. Selesai, bisa berangkat S2 ke Belanda atau ke Australia, jadi dosen. Cita-cita orang tua saya jadi PNS kesampaian. Benar. Dari SPG begitu. Tadi maksudnya. Saya kan harus jadi organisatoris. Saya harus meyakinkan orang tua saya nggak mau jadi PNS. Saya pilih di HMI. Saya putuskan saya tinggalkan asisten dosen, saya full di HMI. Itu yang membuat jadi saya lama 10 tahun tadi karena di HMI dan di intrakampus tadi. Seorang aktivis itu memang dituntut banyak berkarya yang menyebabkan teledornya menyelesaikan skripsi. Apalagi mulai era reformasi. Iya, era reformasi itu. Kita sudah mulai. Saya di HMI, teman-teman di UGM itu terbelah. Ada yang sosialis, ada Tegak Gerak, ada Smith di situ. Kita di HMI dengan aliansi intrakampusnya. Teman-teman Smith, teman-teman Tegak Gerak ini di luar. Ada Felix mendirikan DEMA. Nah, DEMA itu kan Dewan Mahasiswa. Dewan Mahasiswa. Itu kan sudah sebuah lembaga yang tidak diakui secara legalitasnya, tapi mereka jalan. Itu untuk mengimbangi lembaga yang diakui, BEM Senat berkontrol mereka. Ini kekuatan sosialis dengan kekuatan HMI, Islam modernis ini di kampus UGM. Terus mulai ada proses demonstrasi. Saya ingat betul Pak Harto Maret 97 dulu. 97 mau pemilihannya itu luar biasa gerakan. Dan Jogja jadi barometer. Betul. Jogja jadi barometer. Kita terlibat situ. Saya beruntung jadi mahasiswa abadi karena ikut terlibat dalam itu. Kalau saya cepat 5 tahun jadi dosen tadi, saya nggak ikut itu. Nggak tahu zamannya. Nggak tahu. Mas reformasi. Anies itu Mas Anies aktivis yang luar biasa. Tapi ketika itu kakak reformasi kelas ya? kakak kelas dia 89. Mas Anies
di Amerika. Dia nggak ikut yang sejuta mahasiswa tumpah ruah Mahasiswa tumpah di itu. Mas Anies nggak ada di Jogja. Kita ikut. Saya pelakunya. Di sini ada ahli PAN, Sabusus. Mantan ketua Senat Fakultas Geografi adik tingkat saya ajak sini. Kita ikut memimpin mobilisasi demonstrasi. Kita punya sejarah soal itu. Alhamdulillah. Jadi lama, tapi lamanya itu bukan karena, mohon maaf tanda kutip bodoh. Bukan, alhamdulillah. Kampus sih mengaku itu. Saya 7 semester habis teori, masih sulit 7 tahun, tapi wisudanya 9 tahun lebih. Tapi wisuda itu setelah jadi profesi sebagai seorang politisi. Saya di wisuda jadi anggota DPRD Lahat. Oh, Saya di waktu itu. wisuda itu sudah jadi anggota DPRD Lahat. Jadi masih mahasiswa, Mbak Weni, saya sudah jadi anggota DPRD. Gimana caranya? Ini kita cerita. Setelah saya terjun di organisasi tadi, di HMI, tahun 92 saya pulang kampung. Yang pertama, saya ketemu orang tua. Yang pertama setelah berada di berangkat sana tadi. berapa tahun Iya, ya? Oke. sejak Juni, 10 Juni tadi, 10 Juni 90 berangkat, 92 baru pulang. Sudah mau selesai teori. Saya sudah berkeyakinan saya tidak cocok jadi PNS. Saya harus berkiprah di dunia konsultan pada itu berpikirnya. Kalau politik kan tertutup pada itu. Hanya ada 2 partai, satu golongan tapi memfungsikan sebagai partai. PDI, P3 dan Golkar. Tak mungkin aktivis seperti kami bisa masuk seperti itu, kecuali ke Golkar. Nah, saya nggak begitu suka pada waktu itu dengan Golkar, karena menurut saya demokrasinya tidak jalan, hanya prosedural, bukan substansial. Saya bersama teman-teman sudah berpikir hidup di Jakarta, buat konsultan. Kenapa saya pilih itu? Karena saya ingin mengangkat harkat martabat, terutama keluarga di kampung. Karena saya satu-satunya keluarga yang sudah kuliah, apalagi yang kandung, yang lain nggak sekolah semua, kakak saya sudah berhenti, adik saya juga sudah berhenti, saya harus bisa tunjukkan, buktikan harkat martabat keluarga. Untuk sukses itu, kalau jadi PNS nggak mungkin. PNS jadi dosen 20-25 tahun, baru bisa profesor yang cuma lumayan tunjangannya pada waktu itu. Saya berpikir seperti itu. Pulang, saya cerita ke ibu, ke bapak, Mbak, saya panggilnya begitu, saya minta izin, cita-cita awal jadi PNS itu nggak jadi. Saya jadi asisten dosen, rasanya itu baru mau resign, nggak cocok, kaget gitu. Kan di depan mata jadi pegawai, luar biasa ini. Di kampung cuma beberapa orang yang jadi PNS, itu pun guru. Saya jadi dosen kan, guru lebih tinggi, arahnya begitu. Lanjutkan, jangan. Saya cerita kalau saya jadi dosen, mungkin untuk saya pribadi nyaman. Saya beristri, punya anak, tinggal di Jogja, tapi untuk keluarga nggak mungkin bisa. Lama, mungkin ibu bapak udah meninggal 25 atau 30 tahun ke depan baru bisa. Kaget ibu saya. Kalau jadi konsultan bisa cepat. Ngerti nggak ibu di dusun tuh konsultan tuh apa? Belum ngerti dia. Ini saya jelaskan, konsultan itu apa? Saya bilang konsultan itu sebuah perusahaan yang mengerjakan. Nah, saya konsultan lingkungan, menyiapkan dokumen. Bayarannya mahal, Bu. Begitu saya bayarnya mahal, makanya mahal ya. Banyak duitnya. Saya bilang gitu, Pak. Banyak duitnya. Kalau sudah jadi, cepat kita. Merubah nasib di kampung cepat. Kita bisa bikin rumah, bikin segala macam. Tertarik dia. Dan waktu itu kondisi bapak ibu masih jualan? Masih jualan. Masih di bawah rumah Pak D tadi. Pak D tadi, ya Allah. Oke, Makanya terus? kakak saya, adik saya nggak bisa sekolah. Iya, oke, terus? Karena kemiskinan. Akhirnya tertarik lah ibu. Bapak ya kalau ibu setuju, kami izinkan kalau restu orang tua, saya berangkat soal saya sukses. Kita jadi pengusaha besar nanti. Waktu itu bilangnya supaya disetujui tadi. Udah pintar ngomong ini kan. Jadi aktivis. Kita tunjukkan cerita ini. Cerita Bang Akbar segala macam itu kan. Sudah jadi ketua BEM. Udah jadi ketua BEM. Udah gagal. Aja ibu bapak merestui. Nah, pokoknya yang terbaik untuk kamu lakukan. Sepanjang itu dijalin benar. Saya cium kedua orang tua saya, besoknya saya pamit pulang ke Jogja lagi. Pulang ke Jogja, teman-teman udah tamat, buat surat lah, saya baca surat bapaknya. Yang pertanyaan kapan tamatnya, menjadi konsultan itu kapan? Ini sudah tahun ke-7. Ya Allah. Sudah tahun ke-7. Aduh. Ada cerita yang ini, menyatakan bahwa saya sudah tidak kuliah lagi. Wah,
Aduh, sedihnya ya. sedih banget orang tua saya. Bapak saya sampai datang ke Jogja. Ya Allah. Menemui saya ke Jogja. Apa benar nggak Oh, ini kuliah? klarifikasi itu. Saya bilang, Pak, kalau saya nggak kuliah pasti saya ngomong. Saya masih kuliah, ini kartu mahasiswa. Saya cek, teori sudah habis. Ini Sampai lagi segitu nyusun ya. skripsi. Tinggal skripsi. Ini penelitian sudah selesai di lahan. Saya kan tahun 95 saya sudah penelitian itu untuk sebuah skripsi. Kenapa lama? Karena di organisasi. Karena cari duit ini. Karena cari duit, oke. Udah nggak kere-kere banget kan? Lah punya motor lah ya. Udah punya motor, Udah punya udah punya motor, kos. Bapak, oke. kamu lumayan enak juga sih. Kasihan banget ya. Oke, Ah, terus. inilah yang dirintis. Insya Allah bilang nanti akan ini. Kita akan berhasil. Saya ini foto-foto, ini ketemu menteri, ketemu ini. Sebagai aktivis tadi. Sebagai aktivis oke. kan banyak. Ini ketemu gubernur, ini ketemu bupati datang. Alhamdulillah, mulai proses puncak reformasi 98 itu Mbak ya. Saya 98 awal sudah berpartai. Ada partainya Partai Uni Demokrasi Indonesia bersama Bang Bintang. Oh, Saya Presidium Jogja. oke. Dengan Mulia Dijak Malik, kalau tahu Mulia Dijak Malik. Aktivis UGM. Mm. Presidium ini kita dobrak. Kan itu masih Pak Harto masih berkuasa. Kita dicari-cari. Saya udah keluar masuk aja kalau di Kodim sama Kodam Jogja. Udah langganan. Ditahan itu ya. 3 hari, 4 hari, bahkan 1 minggu kita ketika mendirikan Pudi itu dikejar-kejar. Kita supaya saya sempat buat diskusi besar di Balai Sriwijaya Bau Sasran, menghadirkan Bang Bintang, dibubarkan dan ditahan. Ditahan oleh Kodim. Saya berkeyakinan bahwa usianya kekuasaan Pak Harto tinggal menghitung hari dan bulan saja pada waktu itu. Bang Bintang, Bang Yusuf Usman, saya, Frans Yahan, itu Pudi. Puncak demonstrasi mahasiswa Pak Harto mundur. Kita syukuran terjun di depan DPR MPR itu. Karena cita-cita kita kesampaian. Pak Amin sudah mulai menyiapkan partai. Saya berpikir kalau di Pudi, basis masanya nggak real, nggak jelas. Saya baca platform rencana Partai Amanat Bangsa kepada Badan Nasional sama persis dengan platformnya Pudi, manifestonya itu, ekonomi, politik, pertahanan, keamanan itu sama persis yang dibuat oleh Pudi dan dulu PAB jadi PAN itu sama persis. Saya pikir kalau mau masa depan mau terjun total ke politik ya harus ke PAN ini, jangan di Pudi. Saya lapor, saya orangnya selalu begitu, konsekuen. Temu Bang Bintang, Bang, saya mau pindah, saya mau ikut dosen saya, ikut Pak Amin di PAN. Marah Bang Bintang, marah besar ke saya. Aku menjadi partai. Saya bilang, abang mau marah nggak apa-apa, tapi bagi saya Bang, partai kita ini, sekalipun kita cita partai kita ini, nggak punya masa depan. Tambah marah, Mbak Esa pun marah ini Bang Bintang. Berani nih yang muda ini. Lembang ini. Langsung sel ini. Bang Bintang marah. Oke. Saya izin, saya akan keluar dari Pudi dan saya udah punya rencana kartu Partai Amanat Nasional. Udah punya KTA nih. Belum. Oh, belum. Baru ada belangkunya saya udah Oke. menyiapkan ke Bang Bintang kan Bang izin. Ya sudah terserah kamu. Tapi yang pasti kamu tidak konsisten. Siap Bang. Saya nggak konsisten dalam hal pilihan partai. Tapi dalam hal gagasan, ide, perjuangan, insya Allah saya konsisten Bang. Saya izin. Pulang saya ke Jogja, gabung ke PAN. Dalam perjalanan saya demonstrasi terus. Demo di Palembang, demo di Lahat. Lahat itu, demo pertama itu saya mimpin. Itulah skenario Allah itu Mbak Weni. Saya demo itu dapat data yang salah. Namanya Saripudin. Oleh Ketua DPRD almarhum Pak Sohid dikasih data itu. Rupanya Pak Sohid ini berseteru dengan Letkol Saripudin di Wakil Ketua 1 DPRD Lahat. Saya dikasih data. Sesungguhnya datanya bukan data Letkol Saripudin, tapi datanya Saripudin Kabak Umum Pemkab Lahat. Saya demo, saya sampaikan aspirasi, bahkan tadi mungkin setengah menghardik, menuduh Pak Saripudin, Letkol Saripudin. Marahlah Pak Saripudin. Selesai demo itu, rapat mereka, fraksi ABRI, saya dilaporkan ke Polres. Padahal datang mimpin demo di Lahat itu kan diminta teman-temannya mau pulang ke Jogja ini. Tapi dilaporkan 3 pasal berlapis. Fitnah, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan. Karena Pak Sarip benar dia, bukan dia yang ini. Yang saya tudingkan itu Saripudin Kabak Umum buat datanya. Yang salah itu Pak Sohid ngasih saya Oh ya data itu. Allah, ada gitu.
berproses lah Mbak. Oke. Berproses, saya sempat diperiksa awal, setelah itu pulang ke Jogja, belum ditetapkan tersangka awalnya. Ketika saya di Jogja, tiba-tiba dapat surat, saya tersangka di Polres Lahat. Di Polres Lahat saya jadi tersangka. Saya ketemu konsultasi dengan Ketua IKD di Jogja, Kak Ramdon Naning. Wah ini tidak ada masalah. Kita hadapi. Ramdon Naning. Ramdon Naning. Oke. Oh, dia hubungi teman-temannya, termasuk Bang Buyung. Saya didamping oleh 48 pengacara top. Wow, ada wow, Bang wow, Buyung, wow, wow. ada HM Daud, Wow, wow, karena wow. aktivis. Wow. Di Karena Palembang, aktivis tadi. di Palembang ketua IKD-nya almarhum Abadi Widarmo. Juga Oh, jadi iya, ketua iya, Abadi oke. Widarmo ikut. Pokoknya kontak mereka di Kadin itu dihubungi. 48 pengacara dipimpin oleh Bang Buyung. Saya hadapi perkara itu. Saya jadi terdakwa. Sidang di Lahat. Sidang di Lahat. Ini skenario Allah tadi. Iya, Nah, oke. persidangan heboh, Mbak. Kalau buka Seribu selama yang jam Iya, itu iya. muncul semua beritanya setiap Iya. hari. Saya berita besar, aktivis diadili. Didamping oleh 48 Buyung, pengacara. 48 pengacara. Buyung Nasution. Buyung Nasution. Masya Allah. Terus? Kaget juga, nepos juga hakimnya. Kok yang dampingi aktivis banyak betul. Dan ketua majelis hakim, wakil ketua pengadilan Lahat itu ternyata juniornya Kak Ramdon. Astaga. Begitu datang, mau sidang pertama itu langsung dia nyongsong nyambut Kak Ramdon. Saya berkeinginan saya akan bebas murni ini. Saya akan bebas murni ini. Sama Gaga. Tapi orang tua tadi takut betul. Takut lah. Oh, lihat kita sidang jadi terdakwa itu, tapi saya kuatkan. Biasa ini bagian dari menuju yang saya omongkan itu akan jadi orang sukses itu. Oke. Alhamdulillah pendek cerita itu sidang itu betul saya Bebas murni. Oke. Ya, bebas murni. Nah, karena sampai 5 kali sidang situ di Lahat, pengurus PAN Lahat ini datang. Ketua PAN Lahat namanya Pak Zawi Sultan Akbar, almarhum. Berbisik pada saya, kamu kan pengurus PAN di Jogja, betul? Udahlah pulang sini, nyalon di Lahat, temani saya mau jadi ketua DPRD. Nanti kamu saya tunjuk ketua fraksi. Optimis betul Pak Zawi. Betul kita. Kok nasional kalau pulang ke kampung jadi lokal, DPRD kabupaten. Saya mau jadi DPR RI kan. Tapi benar juga kalau DPR RI belum tentu kita saingannya banyak, orang-orang topnya banyak di PAN. Belum tentu dulu masih berpikir nomor urut kan. Iya. Belum tentu nomor 1. Saya bilang Pak Zawi, nanti saya pikirkan. Kemudian besoknya datang lagi Pak Zawi dengan lengkap kepengurusan ke rumah keluarga saya tempat saya tinggal itu. Dilamar lah ya. Ya, dilamar, minta betul pulang. Karena sudah punya modal. Soalnya modalnya apa? Berita sudah berhari-hari, berita tentang Berita pengadilan berita tadi. pengadilan tadi. Saya lihat beritanya jelek ini, berita. Oh bagus, aktivis diadili dan bebas murni. Kalau gitu saya pulang kampung dulu. Saya pamit dengan orang tua. Karena studi saya belum selesai. Saya harus tinggal menyelesaikan skripsi ini. Udah bab 3. Saya selalu minta restu orang tua kalau hal seperti itu. Bagaimana pendapatnya? Saya ceritakanlah. Diajak nyalon anggota DPRD sini dari Kecamatan Muara Pinang. Menurut Pak Zawawi, insya Allah kita menang. Karena saya cerita kampung ini berapa mata pilih ya? Saya bilang 1.000 lebih. Wah itu cukup itu, dengan 1.000 kampung banyak juga bisa jadi. Ibu bilang ya, saya udah ngomong dari dulu. Begitu kamu tidak mau jadi PNS itu, terserah kamu yang terbaik. Ibu merestui, bapak merestui. Wah saya, alhamdulillah kalau begitu mungkin ditakdir untuk pulang kampung. Yang sedikit pun tidak terbersih saya mau pulang kampung. Ikutlah pencalonan pemilu legislatif 99 dari Dapil Muara Pinang, Bintang Kanan. Dapil Muara Pinang. Bintang Kanan. Alhamdulillah hasil pemilu itu PAN dapat 4 kursi. Yang semula diperkirakan akan 6-7 kursi, ternyata hanya 4 kursi. Pak Zawawi malah nggak jadi. Astaga. Ngajak saya sedih juga waktu itu. Saya jadi. Dilantiklah 25 Agustus 99, Mbak Weni. Begitu saya dilantik, ibu saya nanya, kapan ya saya kuliah? Harus saya selesaikan ini. Habis penyusunan alat kelengkapan, saya akan balik ke Jogja. Enaknya ini, pulang kampung di DPRD Lahat itu, kan PDIP pemenang 16 kursi. Golkar 8 kursi. Tapi teman-teman ini kan belum paham, masih merasa DPRD ini DPRD zamannya Orde Baru, hanya rubber stamp. Nggak baca undang-undangnya. Saya udah baca undang-undang 34, undang-undang 25. Udah saya baca undang-undang 33, terus saya baca semua berkaitan dengan hak kewenangan. Luar biasa ternyata dibuat oleh zaman Pak Habibie. Kewenangan DPRD itu bisa betul-betul membuat
eksekutif nggak bisa apa-apa. Ada pertanggungjawaban kepada daerah. APBD diketok pagi, siang sudah bisa belanja. Oh, betul-betul behavior betul itu. Legislatif yang punya kuasa penuh. Saya baca itu. Saya datang ke Bupati, Pak Harun datang. Pak Bupati, saya sudah baca undang-undang ini. Bapak tuh harus siapkan laporan pertanggungjawaban tahun ini. Kaget Pak Harun datang dari mana? Nah ini undang-undangnya. Kami baru dilantik ini. Tapi nanti kalau sudah lengkap, anggota DPR sudah terbentuk, pimpinan sudah, komisi, Bapak harus siapkan. Ada laporan pertanggungjawaban tahunan di Undang-Undang 2299 ini. Belum musim waktu Belum itu. musim, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Saya ini mau ngemuk bupati aja. Saya simpan supaya bisa negonya. Saya mau nyelesain kuliah tadi. Agak berubah muka apa. Harus datang. Saya cerita lagi. Banyak ini. APBD kita ini yang lalu-lalu selalu apa kata bupati dan jajaran. Kalau sekarang harus dibahas betul, dibanggar. Nggak bisa jadi rubber stamp seperti dulu. Berubah eranya kan? Berubah eranya. Ini sudah ada reformasi undang-undang baru, seperti baru dibuat oleh Pak Habibie. Nah, saya akan siap menjadi mitra tanding Pak Bupati. Mitra tanding. Kadang bisa kita bersama-sama, kadang-kadang saya bisa berhadapan dengan Pak Bupati. Pak Robo bahasa lahat ini. Oh jangan, kita ini bangun sama-sama bantu aku. Baru datang ngomong itu. Selesai ngomong itu, tapi saya Pak Bupati bilang harus selesai acara minggu depan berangkat ke Jogja yang menyelesaikan studi. Belum selesai di kuliah aja, belum. Saya selesaikan tinggal skripsi. Aku bantu. Itulah saya dapat uang pertama dari Bupati. Dibantu Pak Arwata beli tiket bisnis berangkat ke Jogja itu. Dikasih bekal lebih dari cukup tadi itu. Dikasih uang 7,5 juta. Gaji DPR itu masih 540. Saya dikasih uang 7,5 juta oleh Pak Arunata. Bekal saya menyelesaikan studi ke Jogja itu. Selesai terpilih, saya nyalon pimpinan DPR. Pada waktu itu boleh bebas, yang penting praksi nyalonkan. Bertarung, yang lain sudah biasa pakai uang, saya nggak pakai uang. Hampir saya jadi pimpinan DPR. Hanya kalah 1 suara. Tapi pola pemilihannya one man three vote, satu orang milih 3 nama. Yang menang itu 23, saya 22, Pak Sohib 19. Yang 3 ini jadi pimpinan, jadi ketua, wakil ketua. Kalah 1 suara saya. Tapi yang jadi ini memang yang sudah punya modal, sudah lama ini. Saya itu modalnya cuma ngomong, modalnya cuma meyakinkan teman-teman bahwa kita anak muda, reformasi harus menjadi yang terdepan. Pilih 22 orang itu pilih saya. Selesai terbentuk alat kelengkapan, saya berangkat ke Jogja, menyelesaikan studi. 1 bulan di Jogja, ketemu dosen pembimbing, mau diselesaikan. Saya bilang Pak Yono, Prof, mau saya selesaikan ini. Saya sudah bekerja sekarang. Pekerjaannya? Saya sebut di DPR. Wah, hebat kamu ini. Demonstran terjadi di DPR. Saya mohon waktunya bimbingan. Silakan. 1, 2, 3 sudah selesai, Pak. Betul. Bab 4, bab 5, analisa dan kesimpulannya yang paling berat. Kamu konsultasikan. 3 hari saya konsultasi. Nanti 3 hari kamu datang sini. 3 hari datang belum dikoreksi. Karena sibuk kan. Pak Yono ini sibuk. Saya tambah lagi. 5 hari saya datang lagi. Masih belum dikoreksi. Terakhir 1 bulan belum dikoreksi. Dia bilang, berani maju nggak? Saya bilang, berani saya buat. Ya, berani maju. Ya udah daftar aja. Jadi skripsi saya itu nggak dikoreksi oleh dosen pembimbing. Nggak dikoreksi oleh dosen pembimbing. Lucu sekali. Ujian. Karena mahasiswa kelamaan tadi. Kelamaan tadi. Datanya kan sudah ketinggalan zaman semua. Iya. Sebagian hilang. Data curah hujan hilang. Ya Allah. Data curah hujan lahat itu hilang. Saya saya ambilkan data curah hujan dari skripsi teman saya, Riau. Kota Pekanbaru. Saya masukkan. Saya pikir dosen nggak akan tahu kan. Begitu ujian, ketahuan Pak. UGM Pak. Ketahuan. UGM Pak. Pak Tanto itu sampai bilang, ini saudara nggak meneliti, ini bukan data curah hujan lahat. Saya ini tahun 73 sudah meneliti di lahat. Masya Allah. Jadi saya udah itu. Tapi ketua penguji itu Pak Narso, dosen wali saya. Dosen wali. Saya berharap Pak Narso aja kalau bisa bantu ini. Kalau Pak Narso ngomong kan nggak mungkin berani yang lain-lain. Karena paling sepuh. Paling sepuh ya, paling senior. Pak Narso ngomong, ya kan skripsi ini kan menguji teori. Yang penting bisa mempertahankan. Kalau soal data kan bisa diperbaharui. Tinggal lagi keringatan tadi. Ada Pak Narso ini dah. Saudara silakan, kan sakral banget ujian. Keluar kami akan rembuk. Menentukan saudara lulus atau tidak.
Satu sisi kalau Pak Tanto ngotot, nggak mungkin lulus ini. Datanya manipulasi, Iya, nggak boleh. nggak Dalam boleh. kaidah akademik manipulasi. Tapi kalau Pak Darso bantu, udah tunggu di luar. Sekitar 15 menit suruh masuk. Mereka sudah ini dibuat. Kami Berita sudah acaranya memutuskan itu. bertanya, kami nyatakan saudara lulus. Wah, terjadi juga saya terima. 9 tahun lebih. Jadi pas 9 tahun masa studi 7 tahun, lamanya 9 tahun. Kalau zaman saya itu di UGM, IPA itu 9 tahun paling lama. Saya 7 tahun. Kalau 9 tahun tidak lulus, DO. Kalau IPS masih 7. Kalau sekarang jadi 5-7 ya. 5 sosial, 7 IPA. Kalau zaman kami angkatan 90 ke bawah itu masih masa studi 9 tahun IPA, ilmu sosial 7 tahun. Saya masuk studinya 7 tahun. 7 tahun. Oke. Jadi itu tadi sepak terjangnya Pak Jonci dalam menempuh studi yang sangat lama. Ternyata semua reasonable ya. Ada alasan-alasannya ya, Pak Jonci ya. Betul. Dan ternyata selalu ada hikmah. Ada hikmah, ada skenario hikmah, Allah. Ya, betul. Ada takdir di sana. Ada takdir sana. Dan Pak Jonci juga memberikan ini ya, apa namanya, inspirasi terutama kepada anak muda, karena anak muda ini kan biasanya suka protes, suka demo. Ya. Pak Jonci juga dulu kayak gitu. Iya. Ya, tapi bisa demonya secara Ya. benar, meskipun awalnya tadi nggak benar juga sih, datanya salah. Nggak boleh. Nah, Pak Jonci kasih pesan dong ke aktivis-aktivis gitu Kepada ya. anak-anak muda sekarang. Iya, yang generasi suka demo-demo milenial, itu, aktivis, yang demo adik-adik. Saya pesan, pertama niatan jadi aktivis itu, niatkan yang lurus, bahwa ingin memperbaiki keadaan, ingin memperbaiki bangsa. Biasa memang zamannya mahasiswa berpikirnya kritis, itu harus. Tapi jangan cuma sekedar turun ke lapangan, tidak bawa bekal isi, konten. Ya, belajar itu penting, baca teori itu penting, baru diimplementasikan turun ke lapangan. Jangan sampai ketika turun ke lapangan hanya ngotot-ngototan, hanya tidak suka, hanya karena merasa beda pendapat. Nggak boleh, beda pendapat harus disebutkan apa dasarnya, teorinya apa, argumentasinya apa. Nah, itu didapatkan dengan cara membaca, berdiskusi. Banyak-banyak berdiskusi, baru turun ke lapangan. Harus ada keseimbangan. Dan tidak boleh memaksakan kehendak. Demokrasi itu kan soal pilihan. Yang banyak yang memenangkan. Tapi kita ingin yang banyak yang betul-betul punya isi. Yang banyak betul-betul punya konten. Saya berharap kepada para aktivis, kepada generasi muda sekarang, belajar, berorganisasi, itu diseimbangkan. Belajar penting era sekarang, tanpa pengetahuan, tanpa knowledge, kita tidak bisa apa-apa. Hanya ngomong di lapangan, itu tidak bisa berubah keadaan. Dengan ilmu, dengan keberanian, dengan sikap, karya nyata, insya Allah akan berubah keadaan. Oke, ya pesan dari Pak Jonci ini penting sekali karena beliau ini dedengkot aktivis. Nah, insya-Allah, Mbak. Ya paling tidak ikut jadi aktivis. Ya, pernah jadi aktivis dan ternyata keaktivisannya itu berguna. Dan sampai sekarang belum pernah berubah, tetap jadi aktivis. Tetap jadi aktivis. tapi Nah, mahasiswa. kita akan bicarakan lagi bagaimana Pak Jonci akhirnya bisa sampai ke kursi nomor 1 sebagai Bupati 4 Lawang dan apa cita-cita berikutnya. Ya. Oke, kita ketemu lagi dengan Bupati 4 Lawang yang keren, yang inspiring ya. Beliau adalah Jonci Muhammad. Ternyata kata John itu dari John F. Kennedy. Ya, Pak ya? Ya, betul. Dan Bapak saya. Bapaknya. Kita ada di acara apa sekarang? Ngopi? Ngopi pinter sore-sore. Asik, keren. Udah hafal. Udah hafal. Oke. Nah, Pak Jonci, perjalanan Anda yang luar biasa kan kemudian mengantarkan Anda ke bangku atau sebagai orang nomor 1 di 4 Lawang. Menjadi kepala daerah. Ya kan? Menjadi kepala daerah. Menjadi orang nomor 1. Tentu bebannya luar biasa, amanahnya luar biasa. Kalau dulu Anda tukang demo, boleh dibilang seperti itu, sekarang di demo. Ya, berkali-kali. Berkali-kali. Dan ternyata karena kepiawaiannya itu, ya boleh dibilang katam nih soal berorganisasi, maka Pak Jonci ini juga
pandai ya, kalau saya melihatnya sebagai orang luar, pandai untuk merangkul semua stakeholder. Insya Allah. Dan kemudian Empat Lawang, mohon maaf ya, yang beberapa waktu yang lalu seringkali dikonotasikan dengan tempat yang kurang aman karena banyak begal, ya banyak begal. Sekarang sudah nggak kedengeran lagi. Nah, Pak Jonci, apa sih kiat-kiat menjadi orang nomor 1 di Empat Lawang? Kalau kiat jadi orang nomor 1 Lawang tentu punya strategi kan. Saya itu sudah 3 kali nyalon bupati. Baru yang di SK-kan menang 2018. Oleh Allah. Oleh Allah, oleh negara. Oleh negara. Ya. Kalau menang 2013 saya menang, Mbak Weni. Oh iya. Pilkada itu saya menang. KPUD sudah memutuskan saya jadi pemenang. Tapi karena ada permainan di MK, ada suap, MK memutar balik saya jadi dikalahkan. Iya. Tapi semua itu bagi saya yang terbaik, rencana Allah ya, yang harus saya syukuri. Mungkin cerita jadi lain kalau saya dilantik 2013. Betul. Jadi saya apa kiat-kiatnya jadi orang nomor 1? Pasti yang pertama untuk bisa jadi orang nomor 1 itu harus dekat dengan rakyat. Saya punya prinsip yang akan memenangkan pertarungan dalam pilkada itu orang yang paling banyak bersalaman dengan masyarakat, dengan rakyat. Orang yang paling banyak bersalaman dengan rakyat dan masyarakat. Itu yang akan memenangkan pertarungan. Uang penting, tapi bukan segala-galanya. Tanpa uang nggak bisa apa-apa kita kan, karena semua kegiatan ada cost politik ya. Betul. Tapi uang bukan yang nomor 1. Saya sudah membuktikan itu. Saya cukup dengan modal pas-pasan bisa mengalahkan incumbent tahun 2013. Bayangkan, saya hanya wakil ketua DPRD melawan bupati, adiknya ketua DPRD, seluruh perangkat daerah, mulai dari sekda sampai dengan kades milik mereka. Hanya ada 1 kades yang ke saya, kades kampung saya, yang lain enggak. Tapi saya memenangkan pertarungan itu. 2 hal yang saya punya pada waktu itu. 1, isu yang kuat yang saya buat keliling. Kedua, saya siap capek datang dari rumah ke rumah, menyalami masyarakat, menyampaikan ini program saya, ini yang akan saya lakukan kalau jadi bupati. Alhamdulillah, saya berkeyakinan dengan 2 hal, saya menangkan pertarungan. Pilkada 2013 saya menang, tapi di MK putusan KPUD dibatalkan, saya kalah. Akibatnya bupati kami yang lalu, Pak HBA dengan istrinya masuk penjara karena suap di MK tersebut. Jadi itu, kalau kita jadi kenapa bisa jadi orang nomor 1? Karena dekat dengan rakyat. Tanpa dekat dengan rakyat, nggak mungkin bisa jadi nomor 1. Oke. Dekat itu kan terjemahannya banyak ya? Banyak. Oke, jadi bersalaman, hadir secara fisik. Ya, bisa memahami apa yang mereka inginkan. Kemauan orang Empat Lawang atau masyarakat Empat Lawang itu apa terutama? Ini Mbak, kita masuk. Saya selalu saintifik. Sebelum maju, saya merumuskan, meriset, mensurvei apa yang diinginkan Empat Lawang kalau saya jadi bupati. Oke. Ternyata Mbak Weni, orang Pak Lawang itu kalau saya jadi bupati harapan pertamanya belum minta apa-apa, minta amankan Pak Lawang. Amankan Empat Lawang. 76% masyarakat responden memilih kalau Pak Jonci jadi bupati yang mereka harapkan Empat Lawang aman. Makanya kampanye saya pada waktu persiapan saya katakan kalau saya jadi bupati 6 bulan saya jadi bupati Pak Lawang harus aman. Kalau sampai 6 bulan saya jadi bupati Pak Lawang tidak aman, saya copot cupu, saya mundur dari bupati Pak Lawang. Oke. Itu orang mengatakan apa bisa? Sesuatu yang absurd mustahil pada waktu itu. Waktu debat kandidat yang dipindah ke Exelton Hotel di Palembang itu, itu ditanya oleh kompetitor saya. Konsepnya apa? Kok berani mengatakan 6 bulan jadi bupati, Pak Lawang aman? Saya katakan konsepnya sederhana. Pertama, pemimpinnya harus sama antara perkataan dengan perbuatan. Seia sekata. Seia sekata. Strong leader. Strong leader. Strong leader, penting sekali. Yang ketiga saya punya konsep yang namanya Pol PP Desa. Apa itu PP Desa? Saya jelaskan. Pol PP Desa itu sebuah polisi pamong praja di tingkat desa yang persyaratannya saya minta jangan karena ijazah, tapi hanya syaratnya kemampuan mengamankan desa tersebut. Kemudian jadi aparatur pemerintah Kabupaten Palawang yang namanya polisi pamong praja desa, PP Desa. Tugasnya mengamankan desa mereka. Siapa orangnya? Kita cari yang bisa mengamankan di kampung itu. Bahasa ini kita tunjuklah jawara-jawaranya itu. Kita tunjuk orang-orang yang selama ini buat onar di kampung itu, kita rangkul. Kita uang ke mereka, kita berikan gaji yang pantas untuk mereka sehingga mereka bisa hidup layak. Itulah kita bertanggung jawab. Tapi kalau tidak aman, dia bersiko. Kita berhentikan dan bahkan kalau dia jadi pelakunya, dia duluan yang kita penjara.
Oke, jadi ternyata itulah kiat-kiatnya dan sudah terbukti 4 lawang sekarang aman. Alhamdulillah. Dengan Semua aman orang berdatangan ya? Berdatangan. Kita karena syarat bangun itu kan harus aman dulu. Nggak mungkin investor datang kalau tanya nggak aman. Nggak mungkin orang akan mau datang ke Empalawang. Bayangkan Mbak, saya jadi bupati itu dilantik 18 September 2018. Itu situasi Empalawang itu travel tidak berani lewat di atas jam 3 sore. Iya betul. Ke sini. Orang mengatakan kalau lewat Empalawang harus dikawal oleh aparat keamanan kalau enggak pasti dirampok. Tingkat kriminalitas yang masuk ke Polres dan ke kejaksaan sampai di sidang, ketika saya masuk itu 1 tahun ada 261 kasus. Ketika saya jadi bupati dilantik. Ini saya petakan detil. Alhamdulillah sekarang orang mengatakan Pak Lawang sudah aman, silakan. Buktinya travel sudah biasa lewat malam, mobil besar sudah biasa lewat di Empalawang, sudah berani. Lewat daerah Pendopo, Morafinang, Lumus itu paling Texas. Dan berita hampir setiap hari orang kerampok, orang dibegal, orang dirampok dengan disertai pembunuhan, dilakukan itu. Nah saya melakukan ini. Pertama, Pol PP Desa saya siapkan, saya angkat semua, seluruh desa saya angkat minimal 1 desa itu 2 yang bertanggung jawab terhadap keamanan desa. Ada berapa desa kita? 147 desa, 9 147 kelurahan. Oke, Nah, jadi saya ada 156. Jadi ada sekitar 300-an orang ya yang diangkat Iya, untuk itu. udah hampir 400 sekarang, 400-an, 389. oke. Ada koordinatornya kan masing-masing region ada koordinator, koordinator kecamatan, koordinator kabupaten. Kita lakukan itu. Tugas mereka itu. Kita pantau, kita buat aplikasi bisa saya pantau. Ada ini. aplikasinya? Iya, ada aplikasinya. Apa namanya? Aplikasi Pol PP Desa. Pol PP Sistem Desa. Pol PP Aplikasi Desa, Pol iya. PP Desa. Pak Chandra yang sekarang jadi Sekda Lahan itu dulu kan Kasat Pol PP. Iya. Nah, dia naik pangkat istimewa itu karena salah satu temuan aplikasi. Pol PP Desa itu. Kita bisa pantau kejadian di Hulu Musi cepat, segera dilakukan. Nah kemudian langkah kedua saya lakukan kerjasama dengan TNI Polri. Setiap tahun kita adakan operasi bersama. Karena ini hari kedua saya dilantik, saya ngantor, hari kedua saya kumpulkan Forkopimda, saya sampaikan rakyat Palawang belum minta apa-apa, tidak minta jalan, minta irigasi, tapi mereka minta aman. Kalau keamanan gagal, saya gagal. 6 bulan saya harus mundur. Ini janji saya di mana-mana, saya patah integritas. Maka kita kerahkan semuanya. Apa konsepnya? Kata Pak Kapolres. Konsep bukan cuma sekedar pendekatan keamanan yang dilakukan konvensional oleh polisi dan tentara. Tapi konsepnya memberdayakan masyarakat di desa itu, kita angkat mereka pala pecongnya di situ. Pala pecongnya. Jawara-jawara tadi itu jadi penanggung jawab itu. Yakin kata Pak Kapolres, saya bilang yakin insya Allah lakukan. Alhamdulillah itu terjadi. Pol PP Desa kita ini kita latih setelah proses perjalanan ini kan latih barusan pelatihan angkatan ketiga melakukan pelatihan mereka. Oh jadi di situ mereka dilatih semacam ini ya disiplin militer lah ya, semi militer. Oke. Dan tentara dan polisi kita siapkan sehingga mereka ada sikap. Kalau awal tadi kan yang penting bisa ngamankan kan. Sekarang alhamdulillah sudah aman. Mereka harus punya attitude juga kan. Iya. Nggak boleh nggak. Kita siapkan itu mereka. Dan tingkat kesejahteraan mereka juga kita pikirkan. Saya janji kalau aman saya akan berikan reward kenaikan gaji mereka. Ya, Oke. Nah, kemudian Pak Jonci, Anda ini dilantik 2018 akan berakhir 2023, ya? Iya. Setelah aman, kemudian untuk yang masa sisa boleh dibilang kepemimpinan Anda pada periode pertama ini, apalagi yang bisa membuat masyarakat Empat Lawang ini merasa memang betul-betul senang ya dipimpin oleh seorang Pak Jonci Muhammad seperti itu. Jadi pertanyaannya itu, apakah Anda akan mencalonkan diri untuk periode kedua? Insya Allah mencoba diri kembali atas restu masyarakat. Saya akan lihat survei. Kalau masyarakat yang menghendaki dari survei itu tingkat kepuasan, kan pasti itu ukurannya tingkat kepuasan. Kalau tingkat kepuasan di bawah 50%, pasti saya nggak maju. Kalau sekarang udah ada survei belum? Yang pertama sudah alhamdulillah di atas 70. Tapi itu 2 tahun lalu juga sudah 3 tahun. Saya akan survei lagi, insya Allah bulan depan. Rencana itu 3-4 survei. Baru saya memutuskan maju atau maju. Tapi kalau berkaca dari yang survei yang lalu itu, insya Allah maju lagi. Insya Allah maju lagi. Oke. Kepuasannya. Dan dengan wabubnya aman-aman aja ya? Saya rukun ya? Rukun. Saya dengan wabub itu bagian KKD, kebijakan. Saya selalu ngomong, kepada pecah kongsi di jalan itu hanya 2 persoalan. Pertama, soal meminit
anggaran pembangunan. Kedua soal penempatan pejabat. Kalau dua ini dibicarakan, tidak ada persoalan. Dan ini saya bicarakan. Tidak pernah saya ambil putusan karena saya pribadi. Pasti saya ajak ngomong, Pak Wabub, kita mau rencana, saya mau ini. Bagaimana? Pak Wabub, pilihnya Pak. Itu. Kemudian saya ngomong, Pak Wabub, kalau ada persoalan, kita berdua ngomong sepahit-pahitnya. Kalau nggak suka, ngomong nggak suka. Saya juga ngomong gitu. Tapi jangan ke orang lain. Termasuk dengan istri jangan ngomong. Karena ini akan membuat kita pecah. Betul, jadi kunci kamar berdua kita ngomong. Apa? Ya, supaya tetap rukun. Saya nggak suka kamu begitu tadi. Ya. Harus rubah. Ya. Baik dia ngomong juga, Kak. Aku cocok dengan kakak model itu. Ya. Aku merasa dipermalukan. Ah. Nggak ada persoalan. Ya, oke. Sebenarnya jadi nggak ada alasan Pak ya untuk nggak akur ya. Alhamdulillah. Dan- Kalau Pak Gubernur ngomong semesta ini, inilah bupati wakil bupati paling kompak. Nah, Kata Pak Gubernur. betul. Jadi bisa jadi contoh kan Pak buat Insya yang lain Allah. juga. Jadi role model ya. Jadi role model. Oke. Kemudian ini, Anda kan tahu ya belakangan banyak sekali kepala daerah OTT. Ya. Bahkan Bupati Banyumas itu bilang supaya KPK tuh ngasih tahu dulu kalau mau di OTT, artinya tuh ya dikasihkan pendampingan. Sebenarnya kan juga udah ada dari KPK ya untuk pendampingan setiap ya dan segala macam. Nah, pertanyaannya, bagaimana Anda menghindari? Kan saya nggak boleh bilang hati-hati ya Pak Jonci, jangan sampai tertangkap kan gitu ya, mohon maaf ya. Tapi kan saya pasti akan bilang sebagai orang luar, sebagai Ayu lah kayak gitu, akan bilang hindari ya Pak Bupati. Nah kalau Anda sendiri gimana sih itu untuk mengatur anggaran, kemudian mekanisme di lapangan seperti apa? Itu kan semua cuma mudah diomongkan, tapi kenyataannya kan sulit Pak Bupati. Betul. Anda perlu ongkos politik, nah bagaimana bisa ngatasinya? Ya. Jadi memang kita kan tadi Bupati Banyumas itu saya ini kok beliau ngomong seperti itu pasti jadi dibully. Karena di KPK sudah ada standar, ada tingkat pencegahan, penindakan. Sebelum penindakan atau pencegahan, maka dilakukan pendampingan oleh KPK, termasuk ke kita. Maka ada ukuran MCV-nya itu. Jadi pertanyaan bagaimana menghindari itu? Ya pertama niatkan betul, jangan ada mensreanya niat jahat dalam pengelolaan anggaran itu. Kita niatkan pengelolaan APBD itu untuk sebesar-besarnya buat kemakmuran masyarakat. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan. Nah yang paling banyak ketika pelaksanaan ya, banyak OTT itu. OTT yang paling sering karena suap. Karena suap, gratifikasi. Saya berusaha mengingatkan jajaran. Dan saya tidak mengelola, saya berikan otoritas. Karena Wabub itu fungsinya satunya pengawasan. Soal proyek, tanyalah mereka tahu. Saya serahkan sepenuhnya ke Pak Wabub. Karena memang background Pak Wabub adalah seorang pengusaha. Dia paham itu dengan rambu-rambu. Tapi saya berikan guidance, Pak Wabub harus taati aturan. Sering regulasi itu berubah. Baca itu. Banyak kepala daerah, wakil kepala daerah terjerat kasus hukum karena tidak memahami regulasi. Intinya bagaimana menghindari itu, kita harus paham regulasi. Kemudian mana yang bisa boleh dikerjakan, mana yang tidak. Mana yang forbidden, mana yang boleh. Harus tahu betul itu. Kalau tidak berbahaya. Kemudian jangan pernah berpikir dengan jadi bupati itu akan menjadi kaya raya. Kalau itu terjadi, kita akan. Saya ini biasa aja. Udah 3 tahun lebih jadi bupati, biasa aja. Nggak pernah saya ini. Dan kuncinya harus rajin-rajin berbagi, Mbak ini. Berbagi, berimpak, sodako. Karena nasihat kakak saya, Hatta Rajasa mengatakan, Ci, kau sering-sering. Karena yang kau dapatkan itu tidak seluruhnya halal. Banyak yang subhat, bahkan ada yang haram. Dengan cara kau ya berbagi itulah. Kau banyak nyumbang, kau banyak bantu ini. Insya Allah terselamatkan dengan itu. Itu saya. Dan sebagai seorang manusia, sebagai seorang manusia, tentu saya merasa ketika ada kepala daerah OTT, apalagi kawan-kawan di Sumsel, ada perasaan ngeri takut. Tapi sistem politik kita yang seperti sekarang ini kalau bisa memang dibuat grand design sistem politik. Kita ini demokrasi kita ini sudah sangat-sangat liberal. Betul. Kalau ketua jadi demokrasi kebablasan. Ongkos politik jadi tinggi. Jadi betul-betul pilkada itu dihadapkan pada pilihan. Kalau melakukan atau tidak melakukan. Kalau tidak melakukan, kamu lewat. Karena politik kita ini sudah sangat-sangat liberal. Nah sistem itu yang harus dipikirkan ya oleh kita bersama-sama, terutama untuk kebijakan di pusat, agar undang-undangnya bisa dibuat agar jangan sampai money politik itu menjadi sebuah tradisi, menjadi sebuah kebiasaan dan seakan-akan bukan masalah. Nah berawal dari situ. Kadangkala kepala daerah terpilih berpikir macam mana balikan modal. Apalagi kalau kepala daerah itu yang dimodali oleh
tanda kutip ya, Taipan itu Taipan. pasti akan terbelenggu. Iya. Akan terbelenggu. Nah, oleh sebab itu yang saya hindari. Saya tidak ingin jadi bupati cuma sekedar jadi wayang, pengatur di belakang. Artinya saya jadi bupati tidak galak, disponsori oleh corporate tertentu, Taipan tertentu, sehingga saya tidak bisa berkutik. Oke, itu keren sekali tuh. Itu mengunci semua pertanyaan saya, dan Pak Jonci sudah menjawabnya sangat lugas. Semoga Anda selalu amanah Insyaallah, sehingga amin. akan bisa maju ke periode berikutnya. Amin, insyaallah. Mbak. Ya, jadi bupati nggak mungkin kaya raya, mestinya Ya, kan Pak betul. gitu ya, Ya. karena semata-mata semua untuk kesejahteraan masyarakat. Semoga Niatannya, menserinya, lah bahasa hukumnya menserinya. Ya, Artinya oke. itu. Baik, terima kasih banyak nih Pak Jonci sudah Sama-sama. sudah saya wawancarai dan menjawab semua pertanyaan keingintahuan saya tentang arti nama Jonci Ya. dan segala macam kisah perjuangan heroiknya. Sangat menginspirasi, terutama bagi anak muda Sumatera Selatan. Mudah-mudahan aku berdoa ini bisa dijadikan ya inspirasi bagi anak-anak muda sekarang. Ya bukan yang terbaik, tapi ada bagian-bagian dalam perjalanan hidup aku ini yang bisa menginspirasi mereka. Oke, Ya, sehat selalu, Ya, alhamdulillah sehat. makin sukses Amin. dan amin, makin insyaallah. berguna hidup Pak Jonci untuk masyarakat Empat Lawang. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.